Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hampir 2 minggu lebih kita tidak bertemu dalam pembelajaran di kelas. Berharap anak-anak semuanya masih bisa untuk stay at home, untuk di rumah saja, karena dengan kita semuanya di rumah saja, kita bisa memutus penyebaran untuk virus corona. Dan berharap semoga kita semuanya bisa bertemu lagi sesegera mungkin di sekolah. Untuk hari ini, kita akan membahas materi untuk di seni budaya, mata pelajaran seni budaya kelas 10, masih dengan saya Rizka Kusumaningsih dari SMK Muhammadiyah Sampang. Untuk daring yang kedua hari ini, kita akan membahas materi seni tari. Kalau kemarin di daring yang pertama kita membahas seni musik dan sudah dikupas tuntas untuk seni musik dan tugasnya. Untuk hari ini kita akan membahas seni tari. Di sini saya akan memberikan pengertian dari tari itu sendiri. Tari di sini adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam bentuk gerak yang indah dan ritmis serta diiringi oleh irama-irama tertentu. Di sini ada 3 jenis bentuk tari. Bentuk tari yang pertama yaitu tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal adalah tarian yang disajikan oleh satu orang penari saja, baik itu perempuan ataupun baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini tari tunggal ada 3. Yang pertama adalah tunggal putri. Tunggal putri ini contohnya ada tari bondan, ada tari gambyong, ada tari batik, dan juga ada tari golek merak. Kemudian ada tari tunggal putra alus. Contohnya di sini ada tari gambiranom, ada tari pamungkas, ada tari bromastro. Dan yang ketiga yaitu tari tunggal putra gagah. Contohnya ada tari jaranan, ada tari Gatot Kaca, ada tari Eko Prawiro, dan lain-lain. Saya akan berikan contoh gambar untuk tari tunggal putri. Di sini contohnya adalah tari golek merak, ya, untuk tari tunggal putrinya. Kemudian untuk tari tunggal putra alus, di situ kalian bisa lihat itu adalah contoh dari tari pamungkas. Dan yang ketiga tari tunggal putra, itu adalah contohnya adalah tari Gatot Kaca, ya, itu kalian bisa lihat sendiri dalam PowerPoint. Kemudian kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan ini adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang dan disajikan secara berpasangan. Tari berpasangan ini bisa dilakukan oleh putra dan putri, atau mungkin putri dan putri, atau mungkin hanya putra dan putra juga nggak masalah. Ada 2 bentuk tari berpasangan. Di sini adalah bentuk wiring. Kalau bentuk wiring yaitu antara gerak, rias, kostum, dan propertinya itu sama, yaitu bentuk tentang keprajuritan, tetapi tidak mengandung cerita atau tidak mengandung tema. Kemudian yang kedua yaitu pasangan bentuk petilan. Di sini antara gerak, rias, kostum, properti itu berbeda dan biasanya di sini ada temanya. Nah, di situ ada contoh gambar untuk tari berpasangan. Itu adalah contoh dari pasangan bentuk wiring yang merupakan atau namanya adalah tari panji kembar, ya, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu ada tari kelompok. Tari kelompok, apa itu tari kelompok? Yaitu tarian yang disajikan oleh 3 orang penari atau lebih, bisa 5, bisa 7, bisa 8, atau 10 orang. Di sini ada 2 jenisnya, yaitu tari kelompok yang non cerita, yaitu tarian yang disajikan secara kelompok dan tidak mengambil cerita.
atau tari tunggal yang biasanya disajikan secara bersama-sama atau secara kelompok, ya. Kemudian yang kedua yaitu tari kelompok yang bercerita, yaitu tari yang biasanya disajikan dengan ada temanya atau ada penokohannya, dan contoh biasanya ini disajikan dalam bentuk sendera tari. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tari kelompok non cerita, ya. Jadi tidak mempunyai tema. Kemudian ada jenis tari. Di sini saya mengambil tari tradisional. Ada 3. Yang pertama adalah tradisional klasik, yaitu tarian yang pola garap geraknya masih terdapat aturan-aturan yang mengikutinya. Jadi, karena di sini tari tradisional klasik itu sudah ada sejak zaman budaya Hindu dan sampai sekarang. Kemudian iringan tarinya juga disesuaikan dengan nama tariannya. Rias dan busananya pun masih baku dan masih cenderung mengacu kepada tokoh-tokoh perwayangan. Kemudian tari yang kedua yaitu tari tradisional kerakyatan, adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat seiring dengan perkembangan adat daerah itu sendiri. Gerak tarinya di sini cenderung mudah dipelajari, bentuk rias busananya juga masih sederhana dan sedikit bersifat magis karena masih tradisional. Dan yang ketiga yaitu tari tradisional daerah, adalah tarian tradisi daerah yang sudah dikreasikan. Karena di sini bentuknya itu turun-temurun dari tua sampai ke yang muda, sehingga pola geraknya itu sudah sederhana dan tata riasnya pun cenderung menggunakan riasan budaya adat. Nah, itu untuk materi tari hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mempelajari untuk materi seni tari. Untuk daring yang kedua, di sini saya akan memberikan tugas. Untuk tugas yang pertama, kalian mencari satu contoh tarian tunggal, tarian berpasangan, dan tarian kelompok. Jadi nanti kalian hanya mencari 3 saja contoh tarian, dari tunggal, dari berpasangan, dan dari kelompok. Setelah mencari 3 tarian tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Kemudian identifikasi ciri-ciri dari tarian tersebut. Nama tariannya apa, dari mana, ciri-ciri tariannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian jika sudah selesai, silahkan langsung dikirim ke WA saya secepatnya, ya. Jadi tidak usah harus menunggu sampai dengan sekolah aktif. Jadi kalau sudah selesai langsung kirim saja. Nanti difoto kemudian dikirim. Saya rasa semua sudah mempunyai dan sudah diberikan nomor WA saya oleh wali kelas masing-masing. Oh ya, saya ingatkan kembali untuk yang belum mengumpulkan tugas daring pertama, masih saya tunggu, karena nanti tugas dari kalian akan saya masukkan ke daftar nilai, sehingga penting bagi kalian untuk mengerjakan tugas untuk daring yang pertama dan daring yang kedua. Nanti untuk yang belum mengerjakan daring yang pertama, silahkan dikerjakan menyusul dengan daring yang kedua. Untuk mengisi kegiatan kalian di rumah, sehingga saya rasa untuk mengerjakan tugas harus sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita bisa secepatnya bertemu kembali di sekolah tercinta kita, SMK Muhammadiyah Sampang, karena saya yakin kalian juga beberapa anak mungkin ada yang sudah ingin kembali beraktivitas di sekolah. Jadi kita sama-sama berdoa semoga ini wabah yang sedang terjadi akan cepat selesai, cepat pergi, dan cepat bisa teratasi, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan tenang dan khusyuk.